Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat serta hidayahnya dan juga kesehatan serta kesempatannya sehingga kita dapat hadir dalam acara berbuka puasa bersama hari ini sekaligus dengan penyuluhan HSSD. Mungkin tidak berlama-lama karena mengingat waktunya terbatas. Menunjang acara selanjutnya ini ada sambutan dari perwakilan manajemen SSDT kepada Pak Rega. Kami persilakan, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta teman-teman yang ada di atas sini aja, berdiri dulu aja. Yang ada di pondok-pondok merapat ke sini aja dulu, ke depan. Berdiri di sini nggak apa-apa, sebentar aja Pak. Ya, nanti mau cari tempat. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita bisa diberikan kesempatan maupun kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di sore hari ini di bulan yang penuh barokah ini di rumah makan Pondok Kelapa untuk melaksanakan buka puasa sekaligus santunan pada Pondok Pesantren Madini ya. Madini, kemudian juga sedikit pemberian tali asih pada rekan-rekan kita baik security maupun TKJP. Yang saya hormati Pak Juju selaku Ketua Pondok Pesantren Madini, kemudian ada rekan saya Mas Jerry. Terima kasih sudah hadir Mas Jerry, kemudian juga Mas Eno mungkin belum hadir ya. Pak Sulis juga belum hadir, kemudian rekan-rekan dari SSDP Zona 4 beserta ibu-ibunya ini alhamdulillah dan anak-anaknya ya bisa hadir di sini. Terima kasih atas kehadirannya. Ada dua hal yang mau saya sampaikan di sini. Yang pertama mungkin terkait amanah yang diberikan kepada saya. Jadi saya harus menyampaikan tentang akhlak gitu ya. Jadi tadi pagi saya meeting dengan Pak GF bahwa harus disosialisasikan tentang akhlak. Jadi kewajiban saya adalah mensosialisasikan kembali ke teman-teman di sini. Tujuannya apa? Karena nanti di bulan September itu ada audit atau kayak semacam random inilah, random questionnaire terkait akhlak. Jadi saya nggak mau nanti kalau misalnya ditanya sama auditor dari SAU, teman-teman nggak ngerti gitu ya. Ini semua teman-teman dari TKJP maupun dari OS harus ngerti namanya akhlak. Makanya saya bagikan ini. Tapi kalau keluarga ya, yang penting suaminya berakhlak gitu lah. Jadi akhlak itu singkatan dari A-nya adalah apa? Amanah. Amanah itu artinya kita berintegritas. Jadi kalau ditanya nanti, misalnya Mbak Dartia ditanya, akhlak A-nya apa? A-nya itu adalah amanah. Amanah itu dalam diri itu selalu mempunyai integritas dalam melaksanakan pekerjaan, jujur gitu ya. K-nya apa? Kompeten. Kompeten itu artinya ya ini profesional gitu. Kalau memang Mbak Erma itu sebagai geofisis ya dia berkompeten sebagai layaknya seorang geofisis. Jadi melaksanakan pekerjaannya tuntas sebagai seorang geofisis itu, melaksanakan dengan baik tugasnya. Itu kompeten, profesional gitu ya. Kemudian AKH, hanya apa? Harmonis. Harmonis itu artinya bisa menjaga hubungan dengan para pihak. Ini sebenarnya kalau bahasa simpelnya itu harmonis itu kan ya. Amanah, kompeten, harmonis. Nah, harmonis itu hubungannya sama kolaboratif. Jadi kalau ditanya harmonis itu apa? Pasti ada hubungannya sama kolaboratif. Kalau kita nggak harmonis, gimana kita bisa menjalin kolaborasi gitu kan? Jadi ingat aja nanti kalau ditanya hanya apa harmonis gitu ya. Jadi menjalin hubungan dengan baik dengan para pemangku kepentingan.
K-nya kolaboratif, ya sama lah pasti dengan harmonis. Kemudian ada lagi L apa? Loyal. Loyal itu artinya kita ya bahasanya sih manut, turut sama stakeholder lah, karena kita kan BUMN. BUMN itu kan stakeholdernya ya dari SK Migas, kemudian dari S1, kemudian dari pemegang saham gitu. Ya kita harus loyal dengan apa yang disampaikan dari pemangku kepentingan gitu ya, baik RKP, target produksi, cadangan gitu ya. Jadi kita loyal ini. Jadi kalau misalnya siapa ya? Bukan harus loyal, misalnya diminta untuk misalnya melaksanakan koordinasi atau mungkin ruang rapat gitu ya, jadi harus dilaksanakan dengan baik, loyal. Satu lagi K ya, adaptif. Nah, adaptif ini mungkin agak tricky. Adaptif itu artinya apa? Adaptif adalah ini apa namanya, selalu tanggap terhadap perkembangan gitu ya. Nah, sekarang kita sedang ada di revolusi 4.0 kan, artinya kita harus adaptif dengan segala perkembangan yang akan ada gitu ya. Bahwa sekarang sudah ada revolusi industri, kita harus paham adaptif dengan itu. Kita juga adaptif dengan lingkungan sekitar kita gitu ya. Kalau lingkungan sekitar kita itu berubah ya kita harus berubah gitu. Intinya adaptif itu adalah menyesuaikan dengan perkembangan kondisi situasi maupun zaman. Satu lagi K yang terakhir apa? Tadi apa? Ya kolaboratif ya. Iya kolaboratif. Ya kolaboratif tadi seperti saya sampaikan itu hubungannya sebenarnya sama harmonis. Sama harmonis itu artinya kita bisa menjalin hubungan dengan para pihak dengan baik. Nah itu level basicnya. Nah saya nggak mau cuma sampai level basic aja. Jadi nanti kalau teman-teman ditanya, misalnya Mas Tangga ditanya akhlak gitu ya, tahu kan? Kalau apa harus jawab kepala. Bahkan itu mungkin sambil tidur sambil makan tahu lah. Cuman kita harus sedikit lebih bagus daripada fungsi lain. Nah itu dikaitkan sama HSSE ini. Nah di sini saya bagikan ini. Jadi nanti kalau ditanya fungsi apa namanya akhlak, kalau dikaitkan sama HSSE itu apa? Nah ini contohnya. HSSE itu kita kenal namanya HSSE Golden Rule ya. Ada patuh, intervensi, peduli. Nah, kalau patuh itu hubungannya dengan tata nilai amanah. Jadi amanah ini tadi kan artinya kita kan mempunyai integritas gitu kan. Jadi ini menjalankan tugas sebagai kewenangan, mengikuti prosedur dalam TKI dan lain-lain. Intinya patuh itu berhubungan dengan tata nilai amanah. Kemudian ada lagi yang Golden Rule satu lagi apa? Intervensi. Nah intervensi itu berhubungan dengan kompeten. Kenapa lo kompeten? Gimana kali kita mau mengintervensi seseorang kalau kita tuh nggak kompeten? Nggak tahu apa namanya, misalnya ini ada running ball-nya sepi, nah kita nggak tahu, kita nggak berkompeten gitu, nggak bisa itu, kita harus berkompeten baru kita bisa mengintervensi. Kemudian peduli hubungannya sama apa? Harmonis, betul. Kita harus peduli sama lingkungan kita, itu hubungannya sama harmonis sama kolaboratif. Tapi di sini sih kalau saya lihat yang dibuat sama HC ini adalah harmonis, sebenarnya bisa juga dengan kolaboratif. Jadi itu nanti, jadi saya minta, jadi teman-teman nanti pada waktu ada audit yang menjelaskan tentang akhlak, kemudian mengkaitkannya dengan HSSE yang ada. Oke, itu yang pertama. Yang kedua juga, alhamdulillah kita di sore hari ini akan melaksanakan pembagian santunan nanti ya. Nah ini pada kesempatan hari ini saya meminta kepada yang terhormat Pak Juju nanti untuk mendoakan kami Pak ini di sini. Nanti juga dari segenap adik-adik dari panti juga bisa mendoakan kami, karena ini terus terang kami ini pejuang migas Pak. Jadi Pak, kenapa kok kendaraan itu masih bisa jalan, kemudian juga plastik itu masih ada, karena itu produknya dari minyak bumi gitu ya. Nah minyak bumi ini benar-benar dihasilkan dari pemikiran teman-teman ini Pak. Jadi ada pemboran gitu Pak ya, pemboran nanti minyak buminya diproduksikan. Nah pemboran ini titiknya ada di mana, ini dihasilkan dari pemikiran teman-teman di sini Pak, alhamdulillah. Jadi tahun 2024 akan
akan ada sekitar 60 pemboran Pak di Pramuli Pak, Pramuli dan sekitarnya. Ada di Pendopo, Adera, Ramba, kemudian di Limau gitu ya. Di Adera itu ada sekitar 65 sumur. Nah, kami mohon doanya sehingga nanti minyaknya itu bisa keluar Pak dari dalam bumi gitu ya, sehingga bisa dipakai untuk kesejahteraan masyarakat maupun perusahaan pada umumnya. Kemudian yang berikutnya agendanya adalah kita akan memberikan cinta mata juga kepada adik-adik. Nanti mungkin bisa kita laksanakan tanpa memperpanjang waktu. Mungkin dari saya itu saja untuk sambutannya. Selanjutnya saya serahkan kepada Evi. Terima kasih kepada rekan semua atas kehadirannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk adik-adik kita di Panti Wadung, kepada Pak Reza dan Pak Juju dipersilakan. Berikut merupakan santunan dari keluarga besar SSDP untuk Yayasan Panti Wardini yang diwakili oleh Pak Reza dan Panti Wardini diwakili oleh Pak Juju. Selanjutnya adalah pemberian seperangkat alat sekolah dari keluarga besar SSDP kepada adik-adik kita. Maju deh. Maju deh. Ada pilih. Adik-adik yang lainnya bisa ikut bergabung ke sini. Ini kari lagi.
Tadi yang besar-besar itu ya. Berapa lagi 4 ya? Masih ada lagi? Berapa? Berapa itu? 2 ya dah. Itu aja. Ini juga ya. Besar-besar ini. Terima kasih kepada Pak Reza sebagai perwakilan dari KSDP serta dari Pak Rumah ini. Semoga apa yang telah diberikan dapat bermanfaat bagi adik-adik semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah menghadiri pemerintahan Bapak Menteri Bapak Ibu Rabbuna wa Yadda Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allah Ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim la in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Segala puji bagi milik Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, yang telah menjadikan siang dan malam, yang telah memberikan kita semua dan memberikan kehidupan kepada kita semua, yang karenanya hingga detik ini kita masih diberikan berbagai kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tentunya kenikmatan itu tidak akan pernah terhitung jumlahnya dan tidak akan pernah ternilai harganya. Kewajiban bagi kita adalah untuk senantiasa mensyukuri nikmat tersebut. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, pada para keluarganya, sahabat-sahabatnya, untuk mengikuti sekian hingga zaman, dan insyaallah sampai bulan pada kita yang saat ini hadir di tempat ini. Semoga Allah senantiasa mengistiqomahkan kita untuk berada di jalan Allah dan Rasulnya, dan semoga Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Bapak Ibu sekalian, yang pertama kami mengucapkan terima kasih atas undangan kepada Yayasan Wahyuni. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak Ibu sekalian dan kebaikan yang jauh lebih baik. Sebelumnya pantun dulu. Anak ayam turun 10, mati 1 tinggal 9. Bapak-bapak, ibu-ibu karyawan Pertamina tidak pernah mengeluh, selalu bekerja dengan keikhlasan dan senyuman. Temukan. Baik, Bapak Ibu sekalian, di bulan Ramadan ini adalah bulan yang dilipat gandakan segala amalan kita.
Dan insya Allah apa yang telah dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian kepada Yayasan Wahdini akan Allah lipat gandakan. Orang yang berinfak itu di hari biasa saja di bulan Ramadan 700 kali lipat, apalagi di bulan Ramadan. Ramadan diperintahkan kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang beriman, diperintahkan atas kamu berpuasa. Ya, maka yang menjadi pertanyaan besar kita, apakah kita sudah beriman? Maka saya ingin sampaikan ini karena waktu singkat agak cepat. Ya, harus saya tausiah ya, tausiah. Ya, jadi yang pertama Allah itu berfirman dalam surah Al-Anfal, "Yas'alunaka 'anil anfal, qul al-anfalu lillahi wa rasul. Fattaqullaha wa aslihu dhata bainakum wa atii'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan, lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim." Jadi di antara orang beriman itu yang pertama bertakwa kepada Allah, lalu memperbaiki hubungan di antara sesama. Tadi dibahas oleh Pak Reza, adanya kolaborasi itu adalah bentuk memperbaiki hubungan antara sesama. Ini menarik karena diperintahkan setelah perintah bertakwa, kita diperintahkan oleh Allah untuk memperbaiki hubungan antara sesama. Lalu selanjutnya bahwa Allah memberikan ciri-ciri orang beriman itu adalah apabila disebut nama Allah bergetar hatinya dan dibacakan ayat-ayatnya bertambah kuat imannya. Lalu orang yang beriman itu adalah orang-orang yang senantiasa bertawakal kepada Allah. Ya, Bapak Ibu sekalian, berikhtiar semaksimal mungkin untuk mencapai target. Maka setelah sesuai dengan ikhtiar yang sempurna, maka bertawakal kepada Allah. Yang selanjutnya, orang beriman itu adalah orang-orang yang mendirikan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang diberikan oleh Allah, tentunya di jalan Allah. Maka Allah simpulkan rewardnya untuk kita semua atas pemenuhan ciri-ciri tersebut adalah ulaika humul mu'minuna haqqan, ya, yaitu kita adalah orang-orang yang benar-benar beriman dan diterima keimanan kita. Maka mari kita sempurnakan pertemuan yang sangat singkat ini dengan bersama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Ya Allah ya Rabbana ya Karim ya Aziz subhanahu wa ta'ala. Sungguh ya Allah, kami berkumpul di tempat ini semata-mata mengharapkan keridhaan-Mu ya Allah. Untuk itu ya Allah, jauhkan kami dari tujuan selain kamu ya Allah. Ya Allah, hari ini saudara-saudara kami dari karyawan Pertamina, SSDP telah melakukan kebaikan untuk Yayasan Wahdini. Maka Engkau balas kebaikan beliau dan kebaikan yang jauh lebih baik ya Allah. Engkau mudahkan segala urusan pekerjaannya. Engkau jadikan mereka orang-orang yang senantiasa bermanfaat bagi umat ini, bagi negara ini ya Allah. Ya Allah, jadikanlah mereka dalam mengemban tugas ini dengan kemudahan-kemudahan ya Allah. Ya Rabbana ya Karim, jadikan keluarga-keluarga mereka adalah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Berikanlah pencapaian target bagi mereka dan bahkan bisa melebihi target ya Allah atas kebaikan itu. Maka lindungilah mereka lahir dan batin dalam mengerjakan tugas beban negara ini ya Allah, untuk kemaslahatan orang banyak, untuk hajat hidup orang banyak ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hamid 'alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wa al-'afwa inda hisab. Rabbana la tujib qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Allahumma laqad sumtu wa bika amantu wa ala rizqika antu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Tadi ya, oh ya, sip, nanti ya. Ya.